أمة القرآن يا أهل الإباء أنتم الأصفون أما وأبا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih bisa mendapatkan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di masjid ini, di majlis yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan sholat asar berjamaah. Dan insya Allah akan segera kita lanjutkan dengan kajian tafsir. Kali ini insya Allah kita akan coba membahas tafsir surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini adalah surah yang ke-110 urutannya di dalam Al-Quran, yaitu setelah surah Al-Quraisy, ya, setelah surah Al-Kafirun. Jadi surah An-Nasr, ya, yang terdiri dari 3 ayat. Surah ini diturunkan di Madinah. Para ulama tafsir sepakat surah An-Nasr ini diturunkan di Madinah. Hanya saja berbeda pendapat tentang kapan diturunkannya. Pendapat pertama mengatakan bahwa surah ini diturunkan di Madinah setelah Fathu Makkah. Jadi setelah adanya pembebasan kota Makkah. Pendapat kedua mengatakan bahwa surah An-Nasr ini diturunkan setelah perang Khaybar. Perang Khaybar ini terjadi setelah Fathu Makkah juga, ya, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Pendapat ketiga mengatakan bahwa surah An-Nasr ini diturunkan sebelum Rasulullah SAW wafat, yaitu kurang lebih 3 bulan sebelum beliau wafat. Untuk pendapat yang ketiga ini dikuatkan oleh satu riwayat yang mengatakan bahwa ketika Abbas menangis setelah turunnya surah ini, kemudian Rasul bertanya pada beliau, apa yang menyebabkan kau menangis, wahai Abbas? Beliau mengatakan, sepertinya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang saatnya kematian wahai Rasulullah. Sudah dekatnya waktu ajalmu wahai Rasulullah, ya. Dan Rasul membenarkan. Jadi subhanallah, ya, di saat yang lain sedang bergembira karena turun ayat ini kan ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang kemenangan, pertolongan dari Allah dan kemenangan, yaitu berupa Fathu Makkah. Makkah berhasil dibebaskan oleh orang-orang Islam, ya, oleh Rasulullah bersama para mukminin, ya, orang-orang mukmin. Dan kemudian kabilah-kabilah yang berada di sekitar Mekah itu masuk Islam secara berbondong-bondong setelah itu. Nah, ini saat itu para sahabat, ya, mayoritas dalam keadaan yang senang, gembira, ya, dengan turunnya ayat ini yang mengukuhkan bahwa kota Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam, ya. Dan juga banyak sekali orang-orang kabilah-kabilah di sekitarnya yang secara berbondong-bondong, bukan lagi satu persatu, ya, tapi berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam. Nah, di saat mereka bergembira, ada 2 orang yang menangis, yaitu Abbas dan Umar bin Khattab, ya. Mereka ini orang-orang cerdas, ya. Jadi ketika tugas Nabi sudah selesai, maka tentunya saatnya Nabi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum surah ini berbicara tentang pembebasan kota Mekah dan juga masuknya orang-orang ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Jadi ada baiknya kalau sebelumnya kita saya coba ceritakan sedikit tentang
Fathu Mekah. Fathu Mekah itu dari kata fataha ya. Fataha itu kalau diterjemahkan bahasa kita itu membuka kota Mekah. Cuma sering diterjemahkan itu dengan arti penaklukan kota Mekah. Padahal Islam itu ya, para sahabat dan para ulama itu tidak mengenal istilah penaklukan. Beda ya. Makanya dalam sejarah-sejarah Islam kalau dalam bahasa Arab itu ya itu menguasai satu wilayah disebut futuhat. Futuhat artinya membuka wilayah itu yang tadinya tertutup dari hidayah ya, kemudian dibuka sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga mereka lebih terbuka pikirannya, lebih bebas ya. Karena siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala maka pikirannya akan lebih bebas ya. Dia tidak terkungkung oleh makhluk sesama makhluk. Jadi dia hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap wilayah ini dalam sejarah Islam nih, setiap wilayah yang berhasil dibebaskan oleh umat Islam, maka wilayah itu biasanya akan menjadi maju. Baik secara ekonomi ya, sosial ekonominya dan juga secara ilmu pengetahuannya, teknologinya. Ketika Cordoba ya, Spanyol dikuasai oleh Islam, berhasil dibuka ya, berhasil dibebaskan oleh umat Islam. Spanyol itu berkembang menjadi negeri yang maju, bahkan mengalahkan negeri-negeri seperti Inggris, Prancis ya, dan sekitarnya ya, negara-negara Eropa saat itu. Jadi Spanyol itu sebagai negara yang paling maju di Eropa saat itu, ketika masih berada di bawah kekuasaan Islam. Tapi begitu Spanyol ini dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang Muslim diusir dan dibunuh ya. Kemudian dikuasai oleh orang kafir. Sampai sekarang Spanyol itu nggak bisa bangkit seperti masa kejayaan dulu. Bahkan Spanyol sekarang dalam kondisi yang terpuruk secara ekonomi. Jauh posisinya, keadaannya dibandingkan ketika dulu Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam. Jadi makanya istilah penaklukan itu sebenarnya nggak sesuai ya. Makanya para ulama tidak mengistilahkan penaklukan. Karena satu wilayah kalau ditaklukkan itu biasanya yang menaklukkan itu nggak mencerdaskan rakyatnya, justru menindas. Tapi begitu Islam masuk, rakyatnya dicerdaskan. Mereka tidak ditindas, mereka bebas memilih mau masuk Islam, silahkan. Mau tetap dalam keadaan kafir, la ikraha fiddin, nggak dipaksa. Nah itu ketika Islam masuk satu wilayah, maka itu disebut fath, ya, pembebasan, ya, atau fathah ya, pembukaan ya, dibuka satu wilayah oleh umat Islam. Sebab terjadinya Fathu Mekah ya, diawali oleh satu perjanjian Hudaybiyah. Saat itu Rasulullah SAW bersama sahabatnya hendak melaksanakan umroh. Tapi waktu itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika sudah dekat Mekah ya, sampai di Hudaybiyah, mereka ditahan oleh orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Mekah. Jadi tidak diizinkan untuk masuk dan melaksanakan ibadah umroh. Nah saat itu akhirnya terjadi negosiasi dan tercapailah satu perjanjian. Perjanjiannya ya, diantara isinya bahwa Nabi Muhammad beserta para sahabatnya tidak melaksanakan umroh tahun itu. Mereka harus kembali ya, dan baru boleh melaksanakan umroh tahun depan. Itu pun waktunya dibatasi, cuma boleh 3 hari. Setelah itu harus kembali ke Madinah. Ini secara sepintas ya, perjanjian ini merugikan sebenarnya buat umat Islam. Sepintas ya, kalau kita pakai logika kita yang mungkin masih kurang cerdas lah. Kemudian diantara isi perjanjian juga, kalau ada penduduk Mekah ya yang masuk Islam, kemudian mereka hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW wajib mengembalikan orang tersebut ke Mekah. Nah itu isi perjanjiannya. Jadi kalau ada penduduk Mekah yang masuk Islam kemudian mereka hijrah ke Madinah, Rasul wajib mengembalikan mereka ke Mekah.
Sebaliknya, kalau ada penduduk Madinah yang murtad keluar dari Islam dan kembali ke Mekah, maka kaum kafir Quraisy ya, tidak wajib mengembalikan mereka ke Madinah. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat sekilas nggak adil. Ya, yang masuk Islam dia hijrah ke Madinah harus dibalikan ke Mekah, tapi yang murtad dari Madinah ya, dia kembali ke Mekah, maka penduduk Mekah nggak wajib ya, penguasa Mekah tidak wajib mengembalikan mereka ke Madinah. Nah, ini sekilas memang merugikan ya. Kemudian yang ketiga ya, ada beberapa poin ya. Oh, yang keempat nih, di sekitar Mekah dan Madinah itu kan banyak kabilah-kabilah. Nah, kabilah-kabilah ini selama perjanjian ini mereka boleh berafiliasi ke Mekah atau ke Madinah. Jadi mereka boleh gabung dengan Mekah ya, bersama orang-orang kafir Quraisy ya. Jadi kabilah ini mengadakan apa? Kalau kita semacam perjanjian kerjasama atau gabung lah ya dengan Mekah. Sebagian lagi boleh bergabung dengan Madinah. Nah, ini kebetulan saat itu ada dua suku ya. Yang satu namanya suku Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Satu lagi Bani Bakar. Ini kedua suku ini sebelum Fathu Mekah ya, dari zaman jahiliyah mereka itu selalu perang ya, dua suku ini. Nah, kebetulan Bani Khuza'ah ini dia bergabung kepada Rasulullah ke Madinah. Nah, Bani Bakar bergabung ke Mekah. Perjanjiannya adalah siapapun yang bergabung ke Mekah atau ke Madinah tidak boleh diganggu, nggak boleh diserang ya. Jadi yang Madinah nggak boleh menyerang suku yang bergabung ke Mekah ya. Sebaliknya penguasa Mekah juga tidak boleh menyerang suku yang bergabung ke Madinah. Nah, ini perjanjiannya salah satu. Nah, tapi pengalaman kita ya dari dulu ini perjanjian walaupun ya kelihatannya ini merugikan umat Islam. Banyak dalam perjanjian ini merugikan. Di antaranya Rasulullah nggak boleh menyebut dalam tanda tangannya ya, dalam stempelnya nggak boleh pakai label Rasulullah. Jadi Muhammad Rasulullah nggak boleh. Jadi bolehnya apa? Muhammad udah. Ya. Nggak boleh pakai Rasulullah. Jadi orang Quraisy nggak mau mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi harus tulis namanya saja Muhammad. Ini melihat isi perjanjian yang timpang ini ya, sekilas memang merugikan. Maka para sahabat protes, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab protes pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini penghinaan buat kita. Kata Nabi apa? Innama ana abduhu wa rasuluh wa huwa nasiri, kata Nabi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Allah akan menolongku, kata Nabi. Berarti kemudian Umar masih penasaran. Dia datang ke Abu Bakar, karena di antara sahabat yang paling bijaksana cara berpikirnya dan cerdas itu adalah Abu Bakar. Umar penasaran, tanya ke Abu Bakar, gimana ini Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar persis sama dengan jawaban Rasulullah, padahal nggak ada janjian. Kata Abu Bakar, innama huwa abduhu wa rasuluh wallahu huwa nasiruh. Sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Allah yang akan menolongnya. Jawaban Abu Bakar persis sama dengan jawaban Rasulullah. Padahal Abu Bakar tidak mendengar ucapan Rasul tadi. Nah, akhirnya dari situ Umar paham, oh berarti ini adalah wahyu. Nah, ya. Ini wahyu ya. Orang Quraisy saat itu merasa mereka menang. Mereka merasa cerdas, dan memang orang-orang Quraisy itu terkenal dengan kecerdasannya memang. Mereka merasa lebih cerdas daripada Rasulullah. Dan perjanjian yang terakhirnya itu adalah bahwa ada gencatan senjata antara umat Islam dan orang-orang kafir Quraisy selama 10 tahun. Jadi nggak boleh saling menyerang selama 10 tahun ya. Baik menyerang Mekah atau Madinah ataupun menyerang sekutu-sekutunya. Yang tadi kabilah-kabilah yang bergabung kepada Mekah atau Madinah. Ini perjanjian sudah ditandatangani. Kemudian akhirnya Rasul memerintahkan para sahabat, kita tahalul di sini karena nggak jadi umroh kan, tahalul di Hudaybiyah ya. Kemudian kembali ke Madinah. Nah, disinilah
beberapa sahabat mengatakan ini udah kemenangan kita, ini kemenangan yang Allah janjikan di surat Al-Fath ya. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin ya. Jadi kalian akan masuk ke Masjidil Haram nanti. Nah, ini menurut para sahabat yang cerdas-cerdas ya, mereka bilang ini sudah kemenangan kita. Walaupun kalau dilihat yang tertulis ya, itu merupakan kekalahan. Tapi ini kemenangan ya. Kenapa? Karena pertama tadi yang poin kedua ya, kalau ada penduduk Mekah yang masuk Islam, kemudian mereka hijrah ke Madinah ya, maka Rasul wajib mengembalikan ya. Kemudian ketiganya, kalau ada umat Islam yang murtad dan mereka kembali ke Mekah, maka penguasa Mekah nggak harus mengembalikan mereka ke Madinah. Sekarang terbukti ada nggak yang murtad dari Madinah? Nggak ada. Rasul paham itu ya. Siapapun yang bersama Rasul itu nggak ada yang murtad. Sampai perjanjian ini batal, itu tidak ada satupun yang murtad dan mereka kembali ke Mekah, tidak ada satupun. Sebaliknya, mereka yang di Mekah ya, ada nggak yang masuk Islam, kemudian hijrah ke Madinah? Banyak. Tapi mereka berpikir ya, kalau seandainya mereka keluar dari Mekah, kemudian mereka hijrah ke Madinah ya, mereka sudah tahu bahwa Rasul pasti akan mengembalikan mereka ke Mekah. Tahu ya, karena apa? Rasul itu nggak akan mengingkari janji ya. Kesepakatan tidak akan diingkari oleh Rasulullah SAW dan umat Islam seperti itu ya. Umat Islam seperti itu. Karena apa? Karena Allah yang memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, kata Allah kan? Wahai orang-orang yang beriman ya, tepatilah akad perjanjian, akad segala akad itu harus ditepati ya, harus ditunaikan. Nah, itu perintah ya. Makanya orang-orang Islam itu, ini banyak dalam sejarah ya, baik dalam perjuangan bangsa Indonesia ataupun di belahan negara lain di dunia, itu tidak ada yang mengkhianati perjanjian dengan musuh. Tapi sebaliknya, musuh yang mengkhianati perjanjian ya. Pangeran Diponegoro ya, kenapa bisa tertangkap? Itu karena Belanda mengkhianati perjanjian. Imam Bonjol, mereka nggak mengkhianati, tapi justru orang-orang kafir. Bagi mereka, bagi orang kafir itu ya, perjanjian itu adalah suatu siasat untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Jadi gencatan senjata itu siasat saja. Kalau ada kesempatan untuk bisa menyerang, mereka menyerang. Kalau orang Islam, mereka terikat dengan akad. Karena ini perintah Allah. Kalau sudah akad, walaupun dengan orang kafir, penuhi akad itu. Dan Allah menjanjikan kemenangan. Nah, ini orang mukmin ya, beda ya. Kemudian akhirnya belum sampai setahun perjanjian Hudaybiyah ini, padahal gencatan senjata itu 10 tahun. Belum sampai setahun, tiba-tiba Bani Khuza'ah yang berafiliasi kepada Rasulullah ke Madinah, itu mereka diserang oleh Bani Bakar. Bani Bakar ini dia bergabung dengan Mekah. Diserang di sebuah mata air ya. Ketika mereka sedang mengambil mata air, ada sebagian yang sedang sholat ya. Itu diserang oleh Bani Bakar, dan Bani Bakar ini itu didukung secara militer oleh Quraisy. Mereka dipasok, disuplai senjata dan juga pasukan. Jadi Quraisy sama dengan sekarang ya kejadiannya, ini sejarah selalu berulang ya. Jadi kaum Quraisy ini mensuplai senjata dan juga pasukan ke Bani Bakar. Mereka menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini dibantai. Ketika mereka berpikir bahwa Bani Bakar nggak mungkin nyerang karena gencatan senjata selama 10 tahun. Akhirnya apa? Beberapa orang yang selamat dari pembantaian tersebut, mereka lari ke Madinah. Lapor kepada Nabi. Ada seorang sahabat yang dia membaca puisi di hadapan orang-orang mukmin di Madinah ya. Kemudian Rasul mendengar, kata Rasul apa? Kamu akan ditolong, katanya. Kamu dan kaummu akan ditolong. Jadi Nabi berjanji mereka akan dibantu, akan ditolong dari
kejahatan Bani Bakar ini. Nabi ngomongnya nggak banyak, itu aja. Kamu akan ditolong. Jadi nggak bertele-tele. Setelah itu Rasul kembali. Nah, saat itu kaum kafir Quraisy ya, yang sudah menyadari kekuatan umat Islam, ini mereka berpikir ya, walaupun masih merasa lebih hebat daripada umat Islam di Madinah ya, tapi mereka berpikir kekuatan umat Islam di Madinah itu semakin lama semakin besar. Akhirnya ketika Rasul mengultimatum ya, kata Rasul, kaum kafir Quraisy ya, Mekah harus membayar diat atas setiap nyawa yang dibunuh. Satu. Atau memutuskan hubungan dengan Bani Bakar, karena Rasul akan menyerang Bani Bakar. Atau yang ketiga, perjanjian batal. Ternyata apa? Waktu itu orang-orang Mekah masih merasa angkuh ya. Mereka pikir, oh kalau gitu kita batalkan saja perjanjian. Sudah ya, berarti batal perjanjian. Berarti Rasul boleh dong menyerang Mekah? Boleh ya. Dan yang membatalkan bukan Nabi. Yang membatalkan itu adalah kaum kafir Quraisy ini. Akhirnya, nah disinilah strategi Rasul yang sangat cerdas ya. Bagaimana beliau menguasai kota Mekah. Setelah kejadian itu, Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk mempersiapkan perbekalan. Rasul nggak bilang perbekalan ini buat mau jalan kemana. Nabi bilang persiapkan perbekalan, kita akan mengadakan perjalanan jauh. Akhirnya sahabat ya patuh semua ya. Sahabat itu bagaikan prajurit ya. Apa kata Rasul, patuh ya. Mereka mengadakan persiapan bekal ya. Perbekalan untuk mengadakan safar perjalanan yang jauh. Tapi Rasul nggak bilang ini kita mau kemana. Rasul nggak bilang. Rasul merahasiakan. Bahkan ketika Abu Bakar datang ke rumah anaknya Aisyah, putrinya Abu Bakar ya Aisyah. Abu Bakar melihat di rumah Aisyah itu banyak sekali perbekalan udah disiapkan. Aisyah yang mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan jauh ini. Abu Bakar nanya, wahai Aisyah, ini persiapan untuk kemana? Aisyah bilang, saya nggak tahu. Saya cuma diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyiapkan perbekalan. Bayangkan, istrinya aja nggak tahu. Jadi Rasul nggak mengabarkan, jangankan kepada para sahabat ya, istrinya saja tidak dikasih tahu. Ini persis seperti Muhammad Al-Fatih ya, Muhammad Al-Fatih ya, ketika dia menaklukkan Andalus ya, itu dia mengirim pasukan disuruh persiapkan ya, mempersiapkan pasukan perbekalan dan persiapan segala dan sebagainya ya. Tapi beliau tidak memberitahu pasukan kita akan kemana. Sampai akhirnya terakhir sampai dia bilang, kalau seandainya satu jenggot saya ini tahu ya, saya akan kemana? Akan saya cabut jenggot saya. Kira-kira gitu ya. Jadi beliau itu mengikuti apa? Teladan Rasulullah ya. Rasulullah ingin memberikan kejutan ke kota Mekah. Karena Rasulullah itu sangat kenal sekali kota Mekah. Beliau berapa tahun di Mekah? 53 tahun. 40 tahun sebelum beliau dapat wahyu, kemudian 13 tahun ketika beliau berdakwah di Mekah. 53 tahun di Mekah. Beliau sangat tahu ya, sangat kenal karakter kota Mekah, karakter penduduknya seperti apa ya. Sehingga beliau ingin menaklukkan kota Mekah tanpa ada perlawanan. Pengen ngasih kejutan. Nah, ini kalau dalam strategi militer ini dulu mungkin belum banyak yang seperti itu ya. Bisa jadi banyak yang belajar dari Rasulullah seperti ini ya. Jadi efek kejut ya untuk musuh, sehingga musuh nggak berkutik. Tapi di Madinah ramai itu waktu itu. Jadi rumor, mereka bertanya-tanya, kenapa Rasulullah menyuruh kita mempersiapkan perbekalan yang begini banyak untuk perjalanan jauh? Mau kemana? Nah kebetulan tadi kan setelah perjanjian tadi dibatalkan ya, orang-orang kafir Quraisy itu begitu menyadari ya, bahwa mereka melakukan tindakan yang salah, mereka mengutus Abu Sufyan ke Madinah. Ini sebelum Rasul menyuruh menyiapkan perbekalan ya. Jadi mereka mengutus Abu Sufyan ke Madinah. Abu Sufyan itu dia pimpinan tertinggi di Mekah. Jadi pimpinan tertinggi penduduk Mekah ya. Abu Sufyan ini datang ke Madinah. Dia merasa bahwa dia adalah bangsawan ya.
yang sangat dihormati karena di Mekah itu penguasa tertinggi ya. Kemudian di Madinah juga Umar, Utsman ya, siapa lagi, Abu Bakar, Ali, itu ada sahabat-sahabat dia dulu ya, sebelum Rasulullah ya dakwah. Sahabat-sahabat dia, jadi dia merasa wah ini teman-teman saya semua, dia pede ke Madinah. Ke Madinah maksudnya minta pengen ketemu Rasulullah untuk apa istilahnya menjadwal ulang perjanjian, merevisi perjanjian ya, karena dia merasa salah ini. Orang-orang Quraisy sudah ketakutan ya, mereka melihat ini Rasulullah kalau sampai nyerang ya, bahaya gitu kan, bisa pertumbuhan darah habis-habisan di Mekah. Itu yang ada dalam pikiran para petinggi-petinggi Quraisy ya. Akhirnya mereka mengutus Abu Sufyan. Begitu sampai di Madinah, Abu Sufyan menemui Rasulullah ya. Tapi Rasulullah nggak nanggapin. Abu Sufyan datang, ditinggal pergi. Akhirnya Abu Sufyan nemuin anaknya. Dia pikir anaknya Abu Sufyan yaitu Ummu Habibah ya, itu adalah istri Rasulullah. Nah dia berpikir ini cerdas juga Abu Sufyan ya, ini kalau ketemu Rasulullah nggak bisa langsung, Rasulullah nggak mau ketemu, begitu dia temui Rasul tinggalin dia pergi ya. Maka Abu Sufyan coba melalui istrinya Nabi ya, yaitu Ummu Habibah ya, untuk supaya minta tolonglah gitu kan, bicara pada Rasul supaya mau bernegosiasi dengan Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan lupa ya bahwa Ummu Habibah ini sekarang sudah jadi seorang mukminah. Begitu Abu Sufyan masuk ke rumah Ummu Habibah ya, tentunya Ummu Habibah nyambut ya, karena inilah ayahnya. Setelah dipersilakan masuk, kemudian dipersilakan duduk. Tapi ketika Abu Sufyan milih duduk di atas karpet yang biasa diduduki oleh Rasulullah, karpet ini ditarik sama Ummu Habibah. Ini Abu Sufyan ini mendapatkan penghinaan habis-habisan nih di Madinah ya. Ditarik karpetnya anaknya itu ya, ditarik, digulung, ditaruh. Kata Abu Sufyan apa? Kenapa wahai putriku? Aku ini ayahmu. Ya. Kata Ummu Habibah, ini adalah karpet yang biasa diduduki oleh Rasulullah. Rasulullah suci, sedangkan kamu masih musyrik. Dan orang musyrik itu adalah najis. Innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jadi nggak boleh duduk di karpet yang biasa diduduki oleh Rasulullah ya. Sampai segitunya Ummu Habibah ya. Maka di situ Abu Sufyan udah paham sulit dia ya, untuk bisa menembus bicara dengan Rasulullah melalui Ummu Habibah. Akhirnya Abu Sufyan mencoba melalui Abu Bakar, minta tolong supaya Abu Bakar bicara dengan Rasulullah. Kata Abu Bakar, saya tidak akan melakukan itu. Ditinggal sama Abu Bakar. Kemudian Abu Sufyan menemui Umar. Umar lebih-lebih ya. Kata Umar, saya tidak akan minta Rasulullah supaya berdamai dengan kamu. Bahkan kalau seandainya di tangan saya ini tinggal ada cambuk saja ya, saya akan melawan kamu sampai mati dengan cambuk ini. Wah, ini Umar ya. Umar kan terkenal dengan garangnya ya. Abu Sufyan namanya Ali radhiyallahu anhu. Tapi sama, tidak ada satu sahabat pun yang mau bicara dengan Abu Sufyan. Padahal di Mekah beliau itu orang yang sangat dihormati. Dan ini dulu sahabat-sahabat beliau, tapi nggak ada yang peduli. Akhirnya pulang. Nah pulang itu penduduk Mekah tahu bahwa Muhammad pasti akan menyerang Mekah. Tapi mereka nggak tahu kapan. Bahkan penduduk Madinah pun nggak tahu. Ketika Rasul menyuruh menyiapkan perbekalan, tadi Rasulullah rahasiakan, ini perbekalan buat kemana? Akhirnya karena kejadian perintah untuk menyiapkan perbekalan itu tidak lama setelah kejadian Abu Sufyan tadi dan kejadian Bani Khuza'ah ya. Maka penduduk Madinah ini mulai rame nih ya, bukan gosip ya, rame lah diantara mereka ya, ini pasti persiapan untuk menyerang Mekah. Sahabat semangat, apalagi yang dulu penduduk Mekah ya, semangat. Tapi Rasulullah nggak mau persiapan ini bocor. Akhirnya Rasulullah mengirim sekitar 80 orang sahabat ya, 80 orang sahabat mengirim ke ke sebuah wilayah di timur Madinah. Sebuah wilayah di timur Madinah ya. Jadi 80 orang pasukan Rasul kirim ke sana dengan perbekalan yang lengkap. Sambil Rasulullah menyelipkan sebuah catatan. Kata Rasul, jangan buka catatan ini kecuali kamu sudah sampai di tujuan. Nah, karena Rasulullah mengirim pasukan ini, 80 orang pasukan ini ke
wilayah timur Madinah ya. Sementara Mekah itu adanya di selatan. Akhirnya orang-orang berpikir, oh ternyata bukan ke Mekah ya. Nah ini strategi Rasul ini ya, cerdas beliau ya. Semua orang berpikir ya, jadi persiapan ini bukan ditujukan untuk menyerang kota Mekah. Jadi seakan-akan Rasul mengirim utusan perintis ya, pasukan perintis untuk merintis perjalanan ke arah yang mereka nggak tahu. Nah ternyata apa? Begitu sampai pasukan ini sampai di tempat yang dituju, dibuka apa? Mereka disuruh berangkat ke Mekah. Subhanallah ya. Nah di sini. Nah saat itu pasukan sudah siap. Rasul akhirnya berangkat bersama pasukan di Madinah ini ya, berangkat menuju ke Mekah. Bayangkan Rasul membawa 10.000 pasukan, tapi tidak ada yang tahu. Penduduk Mekah nggak ada yang tahu. 10.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Dibawa dari Madinah ke Mekah 10.000 pasukan. Tapi tidak ada satupun orang penduduk Mekah yang tahu, tidak terdeteksi oleh mereka. Walaupun sebelumnya ada seorang sahabat ya, Hatib bin Abi Balta'ah ya, sahabat Nabi ya. Dia khawatir kalau seandainya pasukan Islam ini menyerang Mekah ya, dia punya keluarga di sana, anak istrinya masih di sana. Sementara kalau seandainya dia tidak kabarin, dia takut nanti kalau penduduk Mekah sampai tahu nih Rasul menyerang Mekah, dia khawatir anak istrinya nanti dibantai. Akhirnya dia mengirim surat melalui seorang wanita yang dibayar mahal. Wanita ini berangkat ke Mekah ya, membawa surat ya. Surat itu digulung, dimasukkan ke dalam konde. Dia bawa perbekalan ya, tapi surat itu dimasukkan ke dalam konde. Nah, Rasulullah mendapatkan wahyu ya, malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah ada ya, Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat ke Mekah untuk mengabarkan perjalanan pasukan ini. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan Miqdad ya, 2 orang sahabat Nabi untuk berangkat ke ke Mekah, menyusul wanita yang tadi menjadi utusan. Akhirnya dikejar oleh Ali dan Miqdad ya. Begitu wanita ini berhasil ya dicegat ya, berhasil ditangkap, Ali minta, katanya, serahkan surat yang dititipkan kepada kamu untuk keluarganya Hatib. Wanita ini bilang, saya nggak bawa apa-apa. Coba periksa ini perbekalan saya. Akhirnya diperiksa oleh Ali ya, semuanya ya, semua perbekalan yang dibawa diperiksa, nggak ada surat satupun. Miqdad sebab bingung, apa salah katanya. Kata Nabi, Rasulullah nggak mungkin salah dan Rasulullah nggak mungkin bohong. Akhirnya Ali ngancam wanita ini. Sekarang yang belum dilihat adalah apa yang di dalam tubuh kamu. Kata Ali, kamu mau menyerahkan ya, surat itu atau saya telanjangi kamu? Kata Ali kan, saya akan periksa ya, saya buka pakaian kamu untuk mencari surat itu. Nah wanita ini tahu Ali bin Abi Thalib serius ya. Akhirnya dia ambil ya, di sini diserahkan ke Ali bin Abi Thalib. Ali kembali, di dalam surat itu tertulis ya bahwa Madinah akan menyerang Mekah ya, di bawahnya tertulis Hatib bin Abi Balta'ah, namanya ada di situ. Sampai ke Rasulullah dipanggil Hatib ini ya. Nah, dipanggil, kemudian ditanya kenapa melakukan hal itu. Hatib bilang, ya Rasulullah, saya tidak ada sedikit pun niat mengkhianatimu. Kata Hatib ya, dan dia seorang mukmin ya, seorang beriman betul-betul ya. Nggak ada, dia cuma pengen ngabarin keluarganya aja. Pengen ngabarin keluarganya supaya keluarganya selamat, gitu kan. Cuma itu saja, jadi nggak ada niat untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian mendengar itu Umar bin Khattab ya, yang temperamental ya, beliau izin, ya Rasulullah, ini pengkhianat, izinkan saya penggal kepalanya, kata Umar. Kata Rasul apa? Enggak, wahai Umar, kata Rasul, Allah sudah berjanji, Hatib ini adalah seorang syuhada perang Badar ya, saksi perang Badar. Dia ikut dalam perang Badar. Dan Allah memuliakan siapapun yang ikut dalam perang Badar. Dalam satu ayat Allah mengatakan bahwa sejak saat ini imali masyitum ya, jadi lakukanlah apa saja yang
kalian kehendaki, kalian semua sudah diampuni. Itu penduduk Badar tuh, Allah berikan kemuliaan pada mereka. Yang ikut dalam perang Badar. Ya. Jadi apapun yang mereka lakukan, Allah sudah ampuni. Allah ridho kepada semua pahlawan yang ikut dalam perang Badar ya. Perang-perang lain enggak yang disebut perang Badar ya. Karena itu perang pertama ya, antara kebenaran dengan kebatilan ya untuk dalam Islam. Akhirnya mendengar itu Umar nangis ya. Umar nangis dan akhirnya nggak jadi ya, dan memaafkan ya. Dan beliau memang seorang mukmin ya. Hatib itu, jadi dia nggak ada niat mengkhianati, cuma dia khawatir tentang keluarganya. Nah setelah itu Rasulullah berjalan bersama pasukan ya di satu wilayah sudah tidak jauh dari Mekah. Rasul perintahkan pasukan untuk membuat obor. Kata Rasul, setiap satu orang pasukan dia memegang satu obor. Rasul perintahkan untuk bikin obor. Nah ini juga strategi yang luar biasa ini, cerdasnya Rasulullah ya. Kenapa? Dalam tradisi Arab itu kan bukan Arab aja, mungkin di kita juga ya. Biasanya kalau ada sekelompok orang atau pasukan, mereka mengadakan perjalanan pada malam hari. Biasanya satu obor itu untuk menerangi 5 sampai 12 orang. Ya, logikanya seperti itu. Dan kaum orang-orang Arab udah biasa kalau mereka mengadakan perjalanan di padang pasir ya. Kalau mau menyalakan obor, satu obor itu untuk ya nggak kurang dari 5 ya, 5 sampai 12 orang. Jadi kalau setiap orang megang obor ya, dan obor itu dinyalakan. Nah waktu itu kebetulan Abu Sufyan dia emang udah khawatir. Dia ngajak 2 orang temannya untuk mengawasi sekitar kota Mekah. Sampai akhirnya dia melihat cahaya yang luar biasa. Dia datengin, dia deketin ya. Dia lihat, Masya Allah, ini bukan dia kan minta Masya Allah ya, maksudnya ini pasukan yang besar sekali. Dia lihat terang luar biasa, langit itu terang. Kenapa? Obor itu sangat banyak. Dia lihat di satu lembah ya. Dia pikir, saya belum pernah melihat pasukan sebanyak ini. Bayangkan Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Tapi itu kan malam ya, gelap. Yang kelihatan cuma obor. Logikanya orang Arab, kalau obor itu satu obor 5 orang, berarti ada 50.000 pasukan. Kalau 12 orang, 120.000 pasukan. Ini Rasul nyuruh satu orang megang satu obor, dan itu jaraknya jangan deket-deket. Ya. Jadi padang pasir yang tandus itu ya, yang gersang itu, malam hari itu penuh dengan nyala obor, gemetar Abu Sufyan. Nah, Rasulullah juga di tempat bermalam itu mengirim beberapa orang untuk memata-mati tempat itu, sampai ada yang tahu gitu kan. Dan akhirnya Abbas bin Abdul Muthalib ya, paman Nabi, itu dia keliling dan melihat Abu Sufyan. Akhirnya didatengin, kamu sedang apa Abu Sufyan? Abu Sufyan mengira Abbas ini masih musyrik. Karena Abbas itu masuk Islam itu ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan tadi ya. Dia bersama keluarganya datang ketemu Rasulullah di satu wilayah ya, dan langsung menyatakan keislamannya. Nah, akhirnya kata Abu Sufyan, saya belum pernah lihat pasukan sebanyak ini. Ini ponakanmu ini sekarang sudah menjadi orang hebat katanya gitu. Punya pasukan sebanyak ini. Nah, akhirnya disitulah ya Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa beliau adalah Rasulullah. Akhirnya diajak, kalau gitu saya Islam, kata Abbas ya. Kamu mau ikut saya enggak? Kalau kamu kembali ke Mekah dan menghadapi pasukan ini, kamu pasti akan dibunuh. Ini pasukan yang besar dan Mekah tidak akan sanggup menghadapinya. Dia sebagai pimpinan tertinggi di situ akhirnya ikut Abbas ya. Ikut Abbas di belakang Abbas ya. Berjalan untuk menemui Rasulullah malam itu. Dia takut sebenarnya ya, karena dia melewati pasukan Islam. Tapi pasukan Islam itu dia naik kuda bersama Abbas ya, di belakangnya satu kuda. Jadi yang orang-orang lihat itu Abbas bin Abdul Muthalib, sehingga mereka paman Nabi lewat, ya sudah dibiarkan lewat. Padahal di belakangnya itu adalah Abu Sufyan. Ya. Tapi Umar itu begitu melihat badannya aja, Umar udah tahu, dia kenal banget Abu Sufyan. Dia bilang, ini Abu Sufyan katanya. Dia tahu ya, Abbas ini akan menemui Rasulullah, maka Umar buru-buru nemuin Rasulullah.
Umar lari lebih dulu menemui Rasulullah. Begitu ketemu Rasulullah, kata Umar apa? Ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepalanya. Kata Umar ya. Nah, terus kata Abbas, ya Rasulullah, saya jaminannya. Gitu. Dia sekarang jaminan saya gitu. Jadi nggak boleh ada yang mengganggu Abu Sofyan. Akhirnya kata Nabi belum mau nemuin. Kata Nabi apa? Abbas, ya, wahai Abbas, temui saya besok pagi. Akhirnya kembali ke kemah Abbas ya, Abbas bin Abdul Thalib. Nah besok paginya nemuin Nabi ya, nemuin Nabi. Kata Nabi, wahai Abu Sofyan, alam ta'lam Allah ilaha illallah ya. Apakah kamu nggak tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah? Itu Abu Sofyan ngomongnya jawabannya masih nggak jelas. Akhirnya di sini Abbas bin Abdul Thalib bermain ya. Dia bilang, wahai Abu Sofyan, kalau kamu nggak masuk Islam sekarang, kamu mati. Gitu. Kamu akan dipenggal. Pasukan kamu pun nggak bisa nolongin kamu. Akhirnya Abu Sofyan memang sebenarnya sudah ada iman di hati dia. Cuman dia bilang, saya bukan nggak percaya, tapi ada beberapa hal yang mengganjal di hati saya, sehingga saya masih berat untuk mengucapkan syahadat. Tapi dengan ucapan dari Abbas bin Abdul Thalib ini, akhirnya Abu Sofyan masuk Islam. Nah setelah Abu Sofyan masuk Islam, Abu Sofyan mau kembali ke Mekah, mengabarin ya supaya penduduk Mekah itu jangan melawan Rasulullah. Tapi kemudian Rasul bilang ke Abbas ya, tolong tahan Abu Sofyan supaya dia jangan langsung masuk ke Mekah. Tahan dia di lembah itu katanya. Lembah itu yang akan dilewati oleh seluruh pasukan Nabi Muhammad. Ketika ini strategi Nabi juga ya, cerdasnya Rasulullah ya. Ketika Abu Sofyan ini berdiri di lembah itu lembah itu dilewati oleh semua pasukan. Abbas bingung, ini pasukan dari mana katanya yang ini. Jadi setiap kabilah itu mereka bawa bendera masing-masing. Ini dari pasukan dari Bani ini dari Bani ini. Kata dia, mereka kan gak ada urusan dengan penduduk Mekah. Mereka gak ada urusan dengan saya gitu kan. Kemudian setiap lewat pasukan selalu ditanya oleh Abu Sofyan ya. Abu Sofyan nanya Abbas. Dijawab oleh Abbas, ini adalah dari Bani ini, dari kabilah ini ya. Sampai akhirnya terakhir adalah pasukan dari kaum Ansor. Sa'ad bin Ubadah ya, waktu itu yang mimpin Sa'ad bin Ubadah. Dia adalah pembesar Ansor. Nah, saat Sa'ad bin Ubadah ini melewati Abu Sufyan, dia berbisik ke Abu Sufyan, dia bilang, "Al-yaum yaumul malhamah." Hari ini adalah hari perang besar, pembantaian besar-besaran, kata Sa'ad bin Ubadah ya. Kemudian al-yaum ya, azallallahu Quraisyan katanya. Dan hari ini Allah menghinakan bangsa Quraisy. Itu Abu Sufyan yang sudah down sebenarnya. Jadi kenapa Rasul menyuruh Abu Sufyan itu disuruh ditempatkan di lembah itu supaya melihat pasukan Rasul yang lewat, supaya mentalnya itu semakin down. Sehingga dia udah berpikir udah Mekah itu udah nggak ada apa-apanya selain nyerah gitu. Nah, udah down dibilang begitu sama Sa'ad bin Ubadah. Ini hatinya tambah down. Mekah itu akan dibantai, kaum Quraisy akan dihinakan. Akhirnya begitu lewat pasukan Rasulullah, paling belakang Rasulullah pasukan lewat. Ini Abu Sufyan ngadu, ya Rasulullah, Sa'ad bilang begini. Ya. Akhirnya Rasulullah bilang apa? Lah, katanya, kata Rasulullah, bal al yaum yaumul marhamah, wal yaum azzallahu Ka'bah, wal yaum azzallahu Quraisyan. Bahkan kata Nabi, hari ini adalah hari kasih sayang, kata Nabi. Nabi bilang ke Abu Sufyan ya. Dan hari ini Allah memuliakan Ka'bah, memuliakan kota Mekah dan Ka'bah, dan hari ini Allah memuliakan kaum Quraisy. Akhirnya saat itu di depan Abu Sufyan, Nabi memanggil Sa'ad bin Ubadah. Kata Nabi, wahai Sa'ad, berikan panji yang kamu pegang kepada anakmu, Qais ya. Akhirnya Sa'ad memberikan panji itu kepada Qais ya. Nah ini Rasul nggak nyuruh ngasihnya ke orang lain nggak, tapi masih tetap ke anaknya juga ya, supaya Sa'ad masih merasa nggak merasa
ditegur keras gitu kan. Sebenarnya Nabi menegur ucapan saat ini ya. Akhirnya Abu Abbas bilang juga bisi pada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sofyan ini rajulun yuhibbul fakhr, orang yang gila hormat kalau bahasa kita ya. Abu Sofyan ini orang yang gila hormat, yang senang dipuji. Gimana supaya dia merasa senang dengan keislamannya? Akhirnya Rasul bilang, wahai Abu Sofyan, sampaikan kepada penduduk Mekah, siapa yang masuk rumah kamu, dia selamat. Siapa yang masuk rumah Abu Sofyan, dia selamat. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya masing-masing, dia selamat. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia selamat. Nama Abu Sofyan disebut di situ. Nah, ini yang membuat Abu Sofyan semakin senang gitu kan. Ini strategi Nabi juga ya, ketegasan hati. Padahal nggak ada ngaruhnya apa-apa sebenarnya. Ya. Nah, akhirnya Abu Sofyan kembali ke Mekah ya. Dia sampaikan itu, dia teriak sepanjang ini ya. Siapa yang masuk rumah Abu Sofyan, dia selamat. Siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing, dia selamat. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia selamat ya. Kalian telah didatangi oleh pasukan yang tidak mungkin bisa kalian hadapi. Nah, karena beliau udah melihat ya, mulai dari obor yang jumlahnya itu sekian banyak ya, kemudian pasukan yang lewat di depan dia itu udah nggak ada mental sama sekali ya, Abu Sofyan itu. Padahal beliau itu pemimpin tertinggi. Kalau saat itu beliau bilang kita lawan, bangkit semua, maka akan terjadi pertumpahan darah. Rasulullah nggak mau itu terjadi. Makanya dari awal Rasul sembunyikan. Begitu sampai orang Mekah udah kaget, pasukan udah di depan mata. Mereka nggak punya kesempatan untuk memobilisasi pasukan. Nah, ini strategi Nabi juga. Akhirnya pasukan Nabi itu masuk ke kota Mekah dengan aman. Nggak ada pertumpahan darah kecuali yang dihadapi oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan itu pun cuma kecil, insiden kecil ya, tapi menewaskan 28 orang Quraisy, 24 orang Quraisy dan 4 orang dari suku lain ya, di bawah pimpinan Ikrimah waktu itu sebelum Ikrimah masuk Islam. Itu saja insiden kecil. Sebenarnya Nabi sempat kesel juga, sempat nggak suka maksudnya ya, dengan kejadian ada pedang berkilauan ya, berarti ada perang gitu kan di sana. Tapi kemudian disampaikan bahwa ada sekelompok anak-anak muda yang dipimpin oleh Ikrimah ya. Ikrimah dulu ini sama Khalid ini 2 orang pemudanya kafir Quraisy, pemudanya Quraisy ya. Ini 2 orang yang istilahnya apa ya, top pemudanya lah. Nah, ini berhadapan, makanya terjadi gesekan seperti itu ya. Akhirnya Nabi berhasil ya menguasai kota Mekah dengan aman ya, dengan ketegasan beliau ya. Nah itu ya. Kemudian berbagai kejadian lain yang itu tercatat dalam sejarah ya, tentang kemuliaan Rasulullah dan juga pasukan Islam saat itu ya. Mulianya mereka dan juga tidak ada balas dendam saat itu ya. Baiklah, waktunya terbatas ya. Saya langsung kalau gitu masuk ke tafsir surah An-Nasr-nya ya. Ini prolognya panjang ya, karena memang surah An-Nasr ini kaitannya erat sekali dengan kejadian Fathu Makkah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Biasanya diterjemahkan seperti itu. Apabila datang, kata idza ya, dalam Al-Qur'an itu mempunyai makna pasti. Jadi pasti datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan ini bukan cuma Fathu Mekah ya. Nanti juga ini mengajarkan kepada kita umat Islam, kalau mendapatkan kemenangan, lakukan hal yang sama. Idza jaa nasrullah. Kata nasrun di sini artinya adalah pertolongan. Pertolongan yang langsung diidopkan dengan lafzul jalalah Allah. Nasrullah, pertolongan Allah. Bukan lagi nasr minallah, tapi nasrullah, pertolongan Allah. Kalau ada pertolongan dari anak kecil ya, atau pertolongan orang-orang yang satu kelompok kecil, itu mungkin nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertolongan satu pasukan besar ya. Apalagi ini kata pertolongan ini dikaitkan langsung dengan lafzul jalalah, di mana tidak ada satupun yang mampu menghadapi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini janji Allah ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan juga al-fath. Tadi kita sudah bahas tentang makna al-fath ya. Yaitu kemenangan ya, sering dimaknakan kemenangan
yang dimaksud dengan ayat ini, para ulama sepakat yang dimaksud dengan al-fath di sini adalah Fathu Makkah. Karena di situ ada alif lam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Alif lam di situ alif lam ta'rif. Berarti al-fath kemenangan itu sudah diketahui oleh umat Islam sebelumnya. Artinya sudah dikabarkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat tadi ya, la tadkhulunna masjidal harama insyaallah aminina muhallikina ru'usakum. Kalian pasti akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman. Dalam keadaan ada yang mencukur rambutnya ya sampai botak ya, gendulin ya. Ada yang memendekkan rambutnya, artinya mereka bisa beribadah dengan leluasa di situ. Ini janji Allah. Nah, kemudian ayat tadi apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan yang sudah dijanjikan tadi. Nah, itu maknanya. Fasolli li idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Muhammad melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Nah, ini salah satu yang mendasari ulama tafsir yang berpendapat bahwa surah An-Nasr ini turun setelah Haji Wada. Jadi 3 bulan menjelang wafatnya Rasulullah. Kenapa? Ketika Haji Wada itu yang hadir di Arafah itu ketika Rasulullah sedang khutbah ya, itu lebih dari 100.000 orang. Berarti kan jumlah yang luar biasa saat itu ya. Penduduk Madinah aja nggak ada 100.000. 100.000 orang. Itu belum lagi yang mereka nggak ikut haji. Yang di Mekah, yang di Madinah, yang di perkampungan suku-suku lain ya. Jadi begitu Fathu Mekah terjadi, seluruh kabilah yang ada di Jazirah Arab ya, termasuk sampai ke Yaman, mereka tahu bahwa ini adalah pasukan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dari dulu yakin, nenek moyang mereka yakin bahwa tidak ada yang bisa menguasai Ka'bah kecuali dia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala yang punya Ka'bah. Abraha bawa pasukan gajah segitu besarnya, segitu hebatnya, hancur karena Allah nggak beridhoi. Tapi Nabi Muhammad datang ya dan membersihkan berhala-berhala di sana ya. Nah, maka suku-suku Arab saat itu yang ada di sekitar Jazirah Arab sampai ke Yaman, mereka tahu ini adalah Rasul yang benar, Rasul yang mendapatkan izin ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Makanya ketika haji terakhir itu ya, Haji Wada itu umat Islam yang hadir lebih dari 100.000. Nah, itu kan engkau melihat wahai Muhammad orang-orang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Nah, ini sudah terjadi ya. Maka perintah berikutnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Allah, maka bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Rabbmu, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir dan mohonlah ampun kepada Allah. Di sini kenapa perintah istighfar itu didahului oleh perintah bertasbih? Fasabbih. Kenapa enggak fastaghfir lebih dulu, tapi fasabbih ya. Bertasbihlah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala bihamdi, bertasbih, sucikanlah ya. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Sucikan dengan cara memuji Rabbmu dengan membaca alhamdulillah. Baru setelah itu wastaghfir ya. Karena apa? Karena kita memuji Allah ya. Hamdun itu kan tadi pujian. Fasabbih, maka sucikanlah Allah bihamdi, dengan memuji Allah. Jadi sebelum memuji Allah, sucikan Allah dulu. Kenapa? Karena pujian kita itu, yang namanya pujian kan bagusnya pujian yang sesuai dengan apa yang dipuji. Ada orang hebat, kita puji sesuai dengan kehebatannya. Ada orang cerdas, pinter ini orang, kita puji sesuai dengan kepinterannya. Kalau kelebihan nggak bagus, kurang berarti nggak sempurna pujiannya. Nah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu, pujian kita itu nggak ada yang sempurna. Sampai Nabi sendiri sering berdoa, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama atnaita 'ala nafsi, kata Nabi. Maha suci Engkau ya Allah ya. Enggak, maha suci itu artinya enggak ada sedikit pun celah dan kekurangan. La nuhsi thana'an 'alaika, kami tidak mampu
memuji Engkau dengan pujian yang memang layak untuk Engkau. Kita memuji Allah sampai mulut berbusa, sampai mati pun pujian kita masih belum sesuai dengan apa yang layak yang Allah dapatkan dari pujian kita. Maka kita awali dengan subhanallah, maha suci Allah, nggak ada sedikit pun kekurangan. Nah, baru perintahnya wastaghfir ya. Astaghfir. Innahu kana tawwab, sesungguhnya Allah itu maha pemberi taubat. Kenapa bukan innahu kana ghafar? Kenapa habis istighfar? Wastaghfirhu innahu kana ghafar. Mungkin lebih pas ya kalau menurut kita ya. Tapi di sini ya digunakan kata-kata tawwaba ya, karena tawab itu artinya kembali. Tawab itu kembali ya. Jadi mohonlah ampun kepada Allah ya. Maka sesungguhnya Allah itu, kalau kamu mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan kembali ke posisi semula, yaitu dekat dengannya. Maksudnya begini, ada satu hadis kata Nabi, kalau seorang hamba mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah mendekat kepadanya sehasta. Kalau hamba mendekati Allah dengan berjalan, Allah mendekati hamba itu dengan berlari. Kalau hamba maksiat meninggalkan Allah, maka Allah meninggalkan hamba. Ya. Kalau dalam lagu itu, aku jauh, engkau jauh, ya. Aku dekat, engkau dekat. Jadi ketika seseorang itu maksiat, jauh dari Allah, maka Allah menjauh dari posisinya. Nah, taubat itu ada kembali. Ketika orang itu taubat, ya, kembali minta ampun dari maksiat, maka berarti hamba itu kembali ke posisinya dekat Allah. Maka saat itu Allah juga kembali ke posisinya dekat dengan hamba tersebut. Kira-kira gitu. Jadi yang taubat itu bukan cuma hamba, tapi Allah juga. Hamba mendekat, Allah mendekat. Hamba menjauh, Allah menjauh. Jadi mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu, ya, kita artikan sih maha penerima taubat ya. Kalau secara ini sesungguhnya Allah itu mendekat ya. Ketika kamu mohon ampun ya, kamu mendekat, maka Allah juga mendekat. Sebaliknya kalau kamu maksiat, ketika kamu menjauh, Allah juga menjauh, seperti itu ya. Nah, setelah kejadian ini, setelah turun ayat ini ya, maka Rasulullah biasa membaca tadi fasabbih ya, fasabbih bihamdi rabbika, fasabbih subhana bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, kemudian wastaghfirhu, astaghfiruka innahu kana tawwaba wa atubu ilaihi. Maka sejak turun surah ini Rasulullah selalu membaca subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ini kan sesuai dengan perintah. Fasabbih subhanallah bihamdika wa bihamdihi wastaghfirhu, astaghfirullah innahu kana tawwaba wa atubu ilaihi ya. Sejak itu Rasul selalu baca tasbih ini sampai wafatnya beliau ya. Nah, ini sahabat tahu ya, kenapa Rasulullah disuruh bertasbih kemudian disuruh beristighfar ya. Ini bukan karena Rasulullah banyak dosa ya, tapi tugas Rasul sudah selesai ya. Maka untuk kembali kepada Allah ya, maka sucikanlah dirimu ya, dengan bertasbih menyucikan Allah ya, kemudian membersihkan segala. Ini pelajaran buat kita sebenarnya ya. Ketika kita sudah sebenarnya bukan dekat masa ajal saja, kita nggak tahu ajal kapan ya. Pelajaran pada kita bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah, maka perbanyak tasbih ini, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi ya. Ini ya, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita perbanyak zikir ini yang diperintahkan dalam surat An-Nasr ini. Baiklah, kelihatannya waktunya sudah terbatas ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat ya. Kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.